King Indo semakin gacor, ratusan negara rebutan hak siar timnas Indonesia. Justin Hubner ajak pemain Wolves gabung King Indo. Usai Hilger dan Eliano, PSSI langsung segel dua pemain keturunan lagi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Sehingga tanpa banyak bacot-cocot, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Garuda mendunia, ratusan negara rebutan hak siar timnas Indonesia. Timnas Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang bagus. Armada Sintayong menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia mampu menahan dua langganan Piala Dunia Arab Saudi dan Australia. Ini membuat harapan pecinta sepak bola melihat Indonesia tampil di Piala Dunia tetap terjaga. Di tengah euforia ini muncul kabar mengejutkan. Disebutkan ada sekitar 98-100 negara yang berebut hak siar pertandingan timnas Indonesia. Kabar ini diunggah oleh akun Instagram @jumaidi_ntb. Ada narator yang menjelaskan kalau 98-100 negara berebut hak siar timnas Indonesia. Fenomena ajaib ini membuat FIFA terheran-heran. Bukan hanya prestasi di lapangan yang menarik perhatian, tetapi kekuatan lagu Indonesia Raya yang melambangkan persatuan dan keberagaman. Banyak negara, bahkan yang tidak berada di zona Asia, ingin menyiarkan pertandingan timnas Indonesia, termasuk Argentina yang meminta rematch. Info rematch guys. Mereka menganggap lagu ini membangkitkan semangat dan solidaritas di dunia olahraga. FIFA bahkan mempertimbangkan untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya dalam pembukaan Piala Dunia 2026. Jika terwujud, ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Dengan dukungan luar biasa, timnas Indonesia tak hanya menjadi sorotan di lapangan, tetapi juga simbol pesan kebersamaan dan perdamaian. Gara-gara Justin Hubner, pemain Wolves ingin perkuat timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mengaku bahwa rekan-rekannya bercanda ingin berganti kewarganegaraan dan membela skuad Garuda karena dirinya. Justin Hubner begitu populer sejak membela timnas Indonesia. Followers di Instagram meningkat tajam dari hanya 5.000 hingga kini 2,7 juta followers. Kepopuleran Justin Hubner membuat rekan-rekannya di Wolves iri hingga berharap bisa membela timnas Indonesia. Banyak rekan setim saya di Wolves berkata, bolehkah aku berganti tim nasional menjadi Indonesia sebagai candaan, kata Justin Hubner. Justin Hubner kini menjadi pemain andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Ia telah tampil 5 laga untuk U23 dan 10 pertandingan bersama skuad senior. Timnas Indonesia tambah amunisi baru, pelatih Bahrain langsung ngebut lakukan ini ke pemainnya. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 WIB. Skuad Garuda sendiri mendapatkan tambahan amunisi setelah dua pemain keturunan Max Hilger dan Eliano Render resmi menyandang status warga negara Indonesia. Sadar kekuatan calon lawannya semakin bertambah, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik langsung bergerak cepat. Tak tanggung-tanggung, para pemain Bahrain langsung digenjot latihan perdana pada hari ini. Padahal tim-tim lain termasuk timnas Indonesia belum mengumpulkan pemainnya. Skuad asuhan Sintayong sendiri direncanakan baru menggelar latihan 5 Oktober mendatang. Tim nasional kami melanjutkan persiapan untuk putaran ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia dengan mengadakan latihan pertamanya di Stadion Eksternal Federasi Sepak Bola Bahrain, kata Federasi Sepak Bola Bahrain. Tak sekedar latihan biasa, Bahrain juga mulai menerapkan latihan taktis sebagai persiapan serius menghadapi timnas terkuat di bumi Indonesia. Sesi latihan dipimpin oleh pelatih Dragan Talajik dan sesi latihan diawali dengan pemanasan, kemudian melakukan latihan taktis. Setelah itu ia melakukan manuver taktis dan diakhiri pelatihan peregangan, kata Federasi Sepak Bola Bahrain. Adapun Dragan Talajik sendiri memanggil 29 pemain terbaiknya termasuk Ali Madan, Komail Ali Aswad, Mahdi Al-Humaidan dalam latihan tersebut. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi keempat dengan raihan 2 angka, sementara Bahrain posisi ketiga dengan 3 poin.
Dikonfirmasi hari ini, PSSI naturalisasi dua pemain baru setelah Mesilger dan Eliano. Manajer Timnas Indonesia U20 Ahmad Zaki Iskandar memberikan sinyal positif terkait rencana penambahan pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Salah satunya pemain keturunan Palembang. Naturalisasi akan dilakukan setelah Mesilger sah menjadi WNI. Proses naturalisasi pemain keturunan ini menjadi fokus utama tim dalam persiapan menuju Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China. Kemenangan tipis atas Yaman di babak kualifikasi memastikan satu tiket bagi Indonesia untuk berlaga di turnamen bergengsi tersebut. Namun, Zaki menyadari bahwa persaingan di level Asia akan jauh lebih ketat. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya mencari talenta-talenta muda berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri untuk memperkuat lini skuad. Kalau yang saat ini sedang dalam proses ada dua, ada Tim Gibbons sama Dion Mars. Kata Zaki, Tim Gibbons pemain muda berbakat yang baru saja pindah ke FC Emmen dinilai memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi timnas U20. Sementara itu, Dion Mars, bek jangkung dengan postur 188 cm diharapkan dapat memperkokoh lini belakang Garuda Muda. Selain kedua nama tersebut, nama Mauresmo Hinoke juga sempat mencuat. Namun, proses naturalisasi pemain sayap yang tampil mengesankan di Toulon Cup 2024 ini masih terkendala oleh regulasi FIFA terkait batas keturunan. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, Timnas U20 Indonesia dituntut untuk bekerja keras guna menyusun program latihan yang efektif. Target utama adalah Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 2025 dan membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia U20. Amin amin ya robbal alamin. Skuad terlalu mewah, STY tolak striker keturunan yang merupakan top skor Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini memberikan penjelasan terkait Jens Reven untuk promosi ke tim senior. Meski tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U20, penyerang muda berbakat ini belum mendapat panggilan untuk membela tim Garuda. Padahal pemain keturunan Yogyakarta itu telah membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol secara konsisten di berbagai ajang internasional. Penampilan impresifnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan Piala AFF U19 2024 membuat namanya semakin bersinar. Namun, Sintayong menilai bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan oleh pemain muda berdarah Indonesia Belanda ini. Menurut Sintayong, Jens Reven masih membutuhkan tambahan kekuatan fisik dan semangat juang yang lebih tinggi untuk bisa bersaing di level senior. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk timnas senior, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa kualitas yang dimiliki pemain saat ini belum cukup untuk memenuhi standar yang diharapkan di timnas senior. Meskipun belum mendapat kesempatan untuk bermain di timnas senior, Jens Reven masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Usianya yang masih sangat muda menjadi modal berharga bagi pemain yang saat ini berkarir di Belanda. Piala Asia U20 2025 mendatang akan menjadi ajang yang sangat penting bagi Jens Reven untuk terus mengasah kemampuannya dan membuktikan diri sebagai salah satu striker muda terbaik di Asia. Sintayong tersentuh dengan animo supporter Timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu bergabung dengan Timnas China, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Australia. Sin mengatakan dukungan supporter tentunya dibutuhkan setiap tim saat turun laga. Hal itu juga agar Timnas Indonesia semakin bersemangat dalam setiap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia mendapatkan respons yang sangat baik dari fans seperti tim manapun yang berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan saat Timnas Indonesia selesai memainkan laga kandang selalu bernyanyi bersama supporter. Ia mencontohkan apa yang terjadi pada laga terakhir kontra Timnas Australia di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Sin terang-terangan mengaku kagum melihat supporter masih berada di tempat duduknya usai pertandingan. Seisi stadion lalu bernyanyi bersama untuk menyuarakan dukungan. Setelah pertandingan, kami berkumpul di lingkaran tengah dan menyanyikan sebuah lagu. Semua fans menyanyikan lagu itu bersama-sama. Setelah itu hanya ada sedikit penggemar di luar sampai kami berkeliling stadion. Bahkan setelah 30 menit kemudian mereka tidak keluar, kata Sintayong. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin. Selanjutnya Pratama Arhan dan kolega akan bertanding pada 11 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Itulah informasi seputar Timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!